Perhatikan pemikiran yang saya ambil. Kenapa saya mengucapkan seperti itu? Karena kalau ada orang yang mendengar pasti akan wah menambah mengurang itu. Perhatikan peristiwa awan misterius yang tercetak di majalah ini, majalah Life. Awan supranatural yang misterius itu tampil 28 Februari 1963. Dan Brother Branham menggambarkan hal itu sebagai berkas unjukan yang sedang dilambai-lambaikan kepada orang-orang. Nah, ketika Anda berbicara tentang berkas unjukan yang dilambai-lambaikan, maka Anda akan langsung menuju ke kitab Tindakan pasal berkas unjukan yang dilambai-lambaikan. Wah, nggak ada lah, nggak semua ada yang lulus lagi udah. Hah? Loteng Yerusalem. Mau Anda kemana kan itu? Atau lupa pastor? Oke. Saya maaf. Ingat 7 hari raya Jehovah. Saya mundur dulu sebentar. Hari raya yang pertama terdiri dari 3. Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, berkas unjukan. Setelah hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, hari yang ke-50. Dan periode Pentakosta ini cukup lama, karena ini adalah proses pematangan akan gandum. Sampailah kepada penuaian. Itulah Pentakosta. 7 Sabat. Dan hari raya Pentakosta berdiri sendiri. Kemudian setelah hari raya Pentakosta, kita akan masuk kepada hari raya Tabernakel atau Pondok Daun. Dan hari raya Tabernakel terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah peniupan sangkakala, hari raya sangkakala, hari pendamaian tanggal 10 bulan 7, kemudian hari raya Tabernakel itu sendiri, Sukot, gubuk-gubuk. Ya. Nah sekarang Brother Branham memberitahukan kepada kita turunnya Kristus di Gunung Sunset membentuk awan supranatural 28 Februari 1963, ketinggian 27 mil, bentangan 31 mil. Itulah seperti dulunya di loteng Yerusalem. Ketika berkas unjukan dilambai-lambaikan, Anda kembali ke kitab Imamat 23. Siapakah yang melambai-lambaikan berkas unjukan? Seorang imam. Di Imamat 23 Anda akan baca di sana. Maka Imamat 23 tergenapi dulunya 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus turun ke atas 120 orang murid Tuhan Yesus yang sedang duduk di loteng rumah di Yerusalem pada hari yang ke-50, hari raya Pentakosta, melambai-lambaikan berkas unjukan. Amin. Dan peristiwa 28 Februari 1963 di Gunung Sunset di Arizona adalah juga seperti itu. Haleluya. Hari yang ke-50 itulah Roh Kudus turun. Itulah Yobel, pembebasan. Haleluya. Itulah Yobel, itulah pembebasan. Karena Brother Branham adalah utusan zaman gereja yang ke-7.
Dan gereja harus dipulihkan. Gereja harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja harus menerima pengepalaannya lagi. Karena sebelumnya gereja dikepalai oleh manusia-manusia, sehingga menghasilkan organisasi denominasi. Tapi tiba waktunya di akhir zaman, gereja harus punya kepalanya lagi, yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Maka secara zaman, bicara gereja, maka gereja dipulihkan dari tahapan-tahapannya yang sebelumnya, yang dimulai dengan Martin Luther, pembenaran, zaman gereja Sardis; John Wesley, zaman gereja Philadelphia, pengudusan; zaman gereja Laodikia, Pentakosta, ada amin, pemulihan karunia-karunia rohani, dan membuat jalan bagi tampilnya Sang Anak Manusia dengan sebuah pesan. Itulah kepala atas gereja. Itulah zaman pengadopsian. Itulah baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Secara zaman memenuhi gerejanya. Tapi siapakah manusia yang menyaksikan peristiwa itu? Seorang William Branham, utusan zaman gereja yang ketujuh. Haleluya. Seorang manusia yang berjalan di dalam peradaban iman. Ada amin? Karena dari mulut Branham datanglah penciptaan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sudah dimulai dari tahun 1959. Ketika 3 ekor tupai diciptakan. Haleluya. Dan peristiwa awan supranatural adalah 4 tahun kemudian, 1963. Terpujilah nama Tuhan. Bisa menangkap yang saya maksudkan? Anda melihat zaman, maka secara zaman Roh Kudus turun. Tapi secara individu, Brother Branham sudah dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Bisa mengerti yang saya maksudkan? Karena Roh Kudus diberikan semenjak dari turunnya di loteng Yerusalem. Tetapi Roh Kudus diberikan tidak secara penuh karena gereja sudah jatuh di Konsili Nicea.